Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang subtema 3, aturan keselamatan di jalan. Muatan Imtak. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau memang harus duduk-duduk, maka berilah jalan haknya." Mereka bertanya, "Apa haknya jalanan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Memalingkan pandangan bila wanita lewat, menghindari gangguan, menjawab ucapan salam, dan beramar ma'ruf nahi munkar." HR muttafaq alaih. Apa kabar anak-anak? Yuk kita baca doa sebelum kita mulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sekarang kita akan mengenal aturan keselamatan di jalan. Apa sih itu keselamatan di jalan? Nah, di sini. Pana, keselamatan di jalan itu apa sih menurut kalian? Ya, bagus. Ya, boleh. Nah, di sini keselamatan di jalan yaitu kita harus bersikap hati-hati supaya kita tetap selamat dalam perjalanan. Apa saja sih aturan keselamatan di jalan? Yuk kita belajar tentang aturan-aturan keselamatan di jalan. Ada beberapa aturan keselamatan di jalan. Yang pertama, mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Yang kedua, mengendarai mobil memakai sabuk pengaman atau seat belt. Yang ketiga, menyeberang di jalan menggunakan zebra cross. Yang keempat, pejalan kaki berjalan di trotoar dan tetap hati-hati. Dan yang kelima, saat kita berjalan, berada di sisi sebelah kiri jalan. Nah,
Sekarang kita sudah tahu kan? Sekarang kita sudah mengetahui apa saja aturan keselamatan di jalan. Bacalah teks bacaan berikut dengan nyaring dan jelas. Setiap pagi, Made dan Lani berangkat sekolah bersama. Mereka berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Mereka berjalan kaki di trotoar. Mereka berjalan kaki di sebelah kiri jalan. Menyeberang di zebra cross. Saat menyeberang, mereka dibantu polisi lalu lintas. Mereka menyeberang dengan hati-hati sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Saat menyeberang, kita juga harus memperhatikan cara 4T. Apa sih 4T itu? Ada yang tahu 4T? Ayo kita bahas bersama-sama. T yang pertama, tunggu sejenak sampai lalu lintas kosong. T yang kedua, tengok kanan terlebih dahulu. T yang ketiga, tengok kiri, gunakan mata dan telinga. T yang keempat, tengok kanan lagi, lalu menyeberang sambil melambaikan tangan ke arah kendaraan. Nah, kenapa kita sekarang dianjurkan untuk diam di rumah? Ya, yang pertama, karena sedang ada virus, Bu. Yang kedua, supaya virus tidak menyebar, Bu. Yang ketiga, supaya kita tetap sehat, Bu. Yang keempat, menghindari keramaian. Ya benar, sekarang kita sedang menghadapi musibah yaitu adanya virus corona atau wabah corona COVID-19. Tapi kalian tidak perlu takut, kalian cukup pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun. Kedua, tidak berpergian kalau tidak begitu penting. Ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Keempat, tidak berkerumunan dengan orang lain di luar. Dan yang kelima, harus menggunakan masker jika pergi keluar rumah. Dan jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Dan wabah virus ini cepat selesai. Amin ya robbal alamin. Nah,
kita juga harus menjaga keselamatan di sekolah loh. Nah, salah satunya kita harus menjaga keselamatan sekolah yang pertama. Saat kita menaiki tangga sekolah, kita harus hati-hati. Yang kedua, saat berjalan tidak boleh terburu-buru. Dan yang ketiga, ketika pergi ke toilet tidak boleh berlari-lari. Jika kita selalu mematuhi aturan dimanapun kita berada, insya Allah diri kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan tanda titik atau tanda di akhir kalimat. Kalian masih ingat membuat kalimat dari sebuah kata? Oke, kita ulas bersama. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat. Contoh, ayah naik motor memakai helm. Titik. Tanda titik di akhir kalimat. Tanda baca titik juga dipakai untuk memisahkan penulisan jam dan menit. Contoh, aku sampai di sekolah pukul 06.00. Tanda titik memisahkan jam dan menit. Kalimat dan tanda baca yang tepat adalah Doni mengerjakan tugas dengan rajin atau Doni mengerjakan tugas dengan rajin, titik. Ya, yang benar yang kedua, karena ada tanda titik di akhir kalimat. Ayah pergi ke kantor pukul 07.00 atau ayah pergi ke kantor pukul 07.00. Ya, yang benar yang pertama, karena tanda titik memisahkan jam dan menit. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar. Tetap semangat untuk belajar dan menghafal ya, Nak. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.